Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saudara, tema renungan kita pada hari ini adalah Tuhan tak pernah ingkar. Kejadian 9 ayat 13. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Dalam lakon Pendawa main dadu, dikisahkan Duryudana iri kepada Pandawa yang sanggup mengubah sebuah hutan angker menjadi kerajaan yang megah, yaitu Amarta. Lalu Sengkuni punya ide untuk mengadu Duryudana dengan Yudhistira bermain dadu dengan kerajaan sebagai taruhannya. Dalam permainan itu Yudhistira kalah dan Pandawa harus meninggalkan kerajaan Amarta dan bersembunyi di hutan selama 12 tahun, lalu menyamar selama 1 tahun. Jika selama persembunyian dan penyamaran itu Pandawa dapat ditemukan, maka hukuman akan ditambahkan lagi 13 tahun. Namun setelah 13 tahun berlalu, Duryudana tidak ingin mengembalikan kerajaan Amarta. Duryudana cidra ing janji, ingkar akan apa yang ia janjikan. Bukankah sering kali manusia berlaku demikian? Ketika memiliki keinginan, berdoa setiap hari dan berjanji, jika keinginannya terkabul, maka ia akan semakin setia kepada Tuhan. Namun yang terjadi adalah saat keinginannya dikabulkan, dia malah terlalu sibuk dengan pemberian Tuhan, lupa pelayanan. Jika ditanya, beribu alasan yang sangat logis meluncur dari bibirnya. Undangan lah, mumpung libur mau jalan-jalan lah, menengok saudara, macam-macam alasan. Namun demikian, Tuhan tak pernah ingkar kepada manusia. Janjinya ya dan amin. Ketika manusia itu kembali diberi ujian, baru ia sadar, lalu datang kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak mengingkari kemahakasih-Nya. Maka Tuhan kembali rengkuh dia dan dipulihkannya. Seperti Israel yang bertubi-tubi ingkar lalu bertobat, lalu ingkar lagi dan bertobat lagi, Tuhan tidak pernah merasa bosan untuk kembali merengkuh bangsa ini. Karena Tuhan tidak bisa mengingkari dirinya. Sesungguhnya yang rugi adalah manusia itu sendiri. Israel, jika tidak berkali-kali ingkar kepada Tuhan, barangkali hanya beberapa bulan sampai ke tanah perjanjian. Namun harus ditempuhnya selama 40 tahun. Perlu kita belajar dari kisah perjalanan Israel ini. Taati Tuhan, ikutilah jalan-jalannya. Jangan sekali-kali ingkar, maka Tuhan akan tunjukkan jalan-jalan tercepat menuju cita-cita kita. Karena janjinya sepasti udara segar yang kita hirup. Amin.